warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudhistira. Oke guys, hari ini saya lagi berada di Banda Aceh. Nah, mumpung lagi di Banda Aceh, yuk kita lihat Museum Tsunami Aceh ya. Nah, bagaimana isi dari museum ini? Yuk, mari kita ke dalam dan ikuti saya. Jangan di skip ya guys, oke? Ya, hari ini tentunya kita masih bersama bapak-bapak dan ibu-ibu rombongan pensiunan Kota Bukit Tinggi yang seru guys. Asiknya perjalanan dengan ibu-ibu lansia ini, setiap kesempatan selalu dijadikan momen untuk berfoto dan berselfie ria guys. Dan kondisi ini yang membuat energi dari perjalanan ini selalu riang gembira, dan sepertinya mereka juga lupa dengan usia. Dan bahkan juga lupa telah beberapa hari tidak merasakan tidur nyenyak. Pak, ini Pak bangunannya nih Pak. Ya. Pak bangunannya Pak. Kanan dulu. Ke situ mau Ya, ini harga tiketnya untuk anak 3.000, dewasa 5.000 dan orang asing 20.000. Oh ya, Museum Tsunami Aceh ini dirancang sebagai monumen simbolis untuk mengenang bencana gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Dan sekaligus menjadi salah satu pusat pendidikan bencana dan tempat perlindungan atau evakuasi darurat andai kata tsunami terjadi lagi. Museum ini dirancang oleh Ridwan Kamil dan merupakan desain yang membedakan sayembara tingkat internasional yang diselenggarakan pada tahun 2007 dalam rangka memperingati musibah tsunami tahun 2004 dan juga memberikan edukasi mengenai bencana alam serta pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Oh ya, bangunan ini berkonsep Rumah Aceh dan on Escape Hill, dan sebagai referensi utamanya adalah nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan abstraksi tsunami tentunya. Museum ini merupakan sebuah struktur 4 lantai dengan luas 2.500 meter bujur sangkar yang dinding lengkungnya ditutupi relief geometris. Saat memasuki museum, pengunjung disambut oleh suasana yang menyejukkan namun mengharukan. Pengunjung masuk melalui lorong sempit dan gelap di antara dua dinding air yang tinggi. Sepanjang lorong, suasana gemuruh air dan panggilan azan berkumandang, menciptakan pengalaman emosional yang mendalam bagi setiap pengunjung. Lorong ini akan membawa Anda pada suasana Minggu pagi tanggal 26 Desember tahun 2004 saat tsunami terjadi. Lorong yang gelap dengan percikan air dari dinding kanan dan kiri, suara lantunan zikir dan gemuruh air sesaat mengingatkan kembali pada kejadian tsunami yang pernah ada di Aceh. Lorong ini didesain pada ketinggian yang sama dengan rata-rata ketinggian tsunami di pantai Aceh, yaitu 30 meter. Merasa di bawah hujan. Bagian dalam Museum Tsunami terdapat ruang edukatif, di antaranya ruang pameran yang menjelaskan secara audiovisual fenomena alam seperti gempa bumi dan tsunami, lengkap dengan simulasi interaktif yang memungkinkan pengunjung belajar tentang bagaimana tsunami terbentuk dan langkah-langkah mitigasi yang bisa diambil untuk mengurangi dampak bencana di masa depan. Salah satu bagian museum yang paling berkesan adalah sumur doa, di mana pada bagian ini merupakan dinding tinggi yang berbentuk lingkaran dengan bagian dalam yang menghimpun nama-nama korban tsunami Aceh tahun 2004. Bangunan ini memperingati para korban yang namanya dicantumkan di dinding salah satu ruangan terdalam museum dan warga masyarakat yang selamat dari bencana ini.
Ruangan bernuansa gelap ini dengan sumur berbentuk silinder yang menerangi lubang dengan tulisan Allah. Ruangan ini adalah merupakan simbol dari kuburan massal dengan nama-nama para korban tsunami terukir di dinding. Di ruangan ini Anda dipersilahkan mengirimkan doa bagi mereka yang telah tiada. Oh ya guys, setelah melewati sumur doa, maka kita akan sampai ke lorong kebingungan. Lorong ini menjadi refleksi dari kisah para penyintas, memantulkan gejala emosi masyarakat Aceh yang terombang-ambing, kehilangan keluarga, harta, bahkan bagian tubuh. Desainnya berliku, mencerminkan kekacauan, sementara lantainya yang tak rata menantang setiap langkah dan menimbulkan rasa lelah. Melalui lorong ini, pengunjung diajak untuk merasakan perjalanan yang mirip dengan apa yang dirasakan masyarakat Aceh ketika gempa dan tsunami terjadi. Oh ya, Museum Tsunami Aceh ini dibangun atas prakarsa beberapa lembaga, yaitu Badan Rekonstruksi Aceh dan NIAS, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh, serta Ikatan Arsitek Indonesia. Bangunan museum ini terdiri dari 4 tingkat dengan hiasan dekorasi bernuansa Islam. Dari arah luar dapat terlihat bangunan ini berbentuk seperti kapal dengan sebuah mercusuar berdiri tegak di atasnya. Tampilan eksterior yang luar biasa yang mengekspresikan keragaman budaya Aceh terlihat dari ornamen dekoratif unsur transparansi elemen kulit luar bangunan. Ornamen ini melambangkan tarian saman sebagai cerminan hablu minan nas, yaitu konsep hubungan antar manusia dalam Islam. Selain perannya sebagai tugu peringatan bagi korban tewas, museum ini juga berguna sebagai tempat perlindungan dari bencana semacam ini pada masa depan, termasuk bukit pengungsian bagi pengunjung jika tsunami terjadi lagi. Pameran di museum ini meliputi simulasi elektronik gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004, serta foto korban dan kisah yang disampaikan korban selamat. Selain itu juga ditampilkan diorama saat kejadian tsunami 26 Desember 2004 tersebut. Disimpan juga beberapa benda yang pernah terbawa oleh gelombang tsunami Aceh. Setiap harinya, seperti museum ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Museum ini buka setiap hari, kecuali pada hari Jumat. Museum ini buka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Dan kemudian dibuka kembali pada pukul 2 siang hingga pukul 4 sore, waktu Indonesia Barat tentunya. Museum Tsunami Aceh ini saat ini memberlakukan tiket masuk untuk anak-anak Rp3.000, dewasa Rp5.000, dan warga negara asing Rp15.000. Lokasi museum sangat mudah sekali untuk dijangkau, baik menggunakan kendaraan umum maupun pribadi. Jika para penelusur ingin menuju museum ini, maka pertama kali para penelusur harus menemukan lapangan belakang padang yang berada di kompleks pemakaman Kerkhoff Perucut, karena letak museum ini persis di perseberangnya. Tsunami terjadi ya.
Nah, ini bioskop ini ya, ruang audio visual. Oke guys, berikut kita akan memasuki ruangan gajah. Nah, karena gajah ini merupakan mitra kemanusiaan dalam relawan kebencanaan. Ayo, bagaimana kondisi di ruangan gajah ini? Yuk kita lihat guys. Sekarang kita ke ruang visual. Ini gambaran ya ketika terjadinya bencana.
Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita pada video kali ini. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Tapi terus dukung ya channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya, agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya dari channel Nurman Yudhistira. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.